lagi-lagi kita bersyukur pada kesempatan kali ini, tentunya di kelas 12 kimia. Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran kimia tentang materi biomolekul karbohidrat. Ya. Untuk Ananda sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak ingin mencek kehadiran kalian pada kesempatan kali ini. Hadir semua? Iya, Pak. Sehat selalu? Iya, sehat, Pak. Nah, segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar pembelajaran kita yang kita rencanakan dari awal sampai akhir sesuai dengan rencananya dan rencana kita. Karena yang mengatur skenario kehidupan kita semuanya adalah pemiliknya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sutradaranya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ini sebagai aktor dan aktris untuk menjalani skenario yang telah dibuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak mohon kita Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita terlalu jauh belajar mengenai biomolekul karbohidrat, ada yang sudah pernah dengar dengan karbohidrat? Ya, Pak. Ada? Kok pada diam ini? Banyak yang diskusi ini. Coba fokus ke sini, fokus ke sini. Fokus ya. Nah, fokus. Nah, oke. Baik. Sebelum kita terlalu jauh mengulas seperti apa biomolekul, seperti apa karbohidrat, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mendeskripsikan jenis-jenis monosakarida, disakarida, dan polisakarida yang berperan penting pada tubuh makhluk hidup atau manusia. Yang kedua, melakukan studi literatur dan menyimpulkan tentang peranan karbohidrat dalam tubuh. Inilah tujuan pembelajaran kita pada materi biomolekul, tentang submaterinya adalah karbohidrat. Nah, dari dua tujuan pembelajaran ini, kira-kira ada enggak terminologi atau istilah yang kurang dipahami? Ada? Yang mana kira-kira? Oke, ada disakarida, ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Ini adalah barangkali istilah yang masih asing di telinga kita ya. 5, 4, 3, 2. Ayo. Ya, semangat. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan.
Oke, silakan duduk. Hari ini kita belajar mengenai biomolekul tentang karbohidrat. Oke? Nah, di dalam pelajaran kita kimia, Bapak yakin dan percaya di lokal ini adalah orang-orang yang terus semangat belajar, yang suka pembelajaran kimia. Seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa pembelajaran kimia, orang di luar sana menganggap bahwa ini pembelajaran yang sukar. Karena terlalu banyak istilah-istilah yang hadir dalam kimia. Nah, contoh tadi ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida, nanti ada aldehida, ada keton di sana. Oke? Nah, yang kamu lihat tadi dan yang baru Bapak konsumsi, ini salah satu contoh produk dari kimia. Mohon maaf, Bapak minum tadi, ya, ini mau membuktikan apakah produk kimia ini aman atau tidak. Aman atau tidak? Aman, Pak. Molekul. Nah, kalau kita lihat dari kata biomolekul ini, kira-kira apa yang terbayang di hati para ananda sekalian? Ada dua suku kata di sana. Ada bios dan molekul. Nah, tadi sudah disampaikan. Bios atau bio itu apa artinya? Kehidupan atau hidup. Kalau molekul, gabungan beberapa atom. Ya, itulah yang molekul. Nah, berarti kalau kita artikan secara harfiah bahwa biomolekul itu adalah berbicara tentang apa? Di bukunya apa? Senyawa sel organisme hidup. Itulah biomolekul. Nah, di dalam biomolekul ada pembagiannya lagi. Ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, dan asam nukleat. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai karbohidrat. Oke, perhatikan di sini. Ini apa? Aqua. Apa isinya? Air. Air itu rumus kimianya apa? H2O. Apakah ini mengandung karbohidrat? Yang kamu ketahui apa itu karbohidrat? Sagu. Apakah itu karbohidrat? Singkong. Apakah itu karbohidrat? Jagung. Apakah itu karbohidrat? Hah? Apalagi contoh karbohidrat? Apa? Sayur. Apalagi? Nasi, buah-buahan. Apakah itu karbohidrat? Itulah yang disebutkan, itulah contoh dari karbohidrat. Karbohidrat, struktur atomiknya ini dia. Senyawa organik yang tersusun dari atom karbon C, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan 1:2:1. Artinya, karbonnya 1, kemudian hidrogennya 2, oksigennya 1. Tentu untuk menyelesaikan ini, ada rumus menyelesaikannya pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Nah, kemudian nama lain dari karbohidrat ini dia. Sakarida. Sakarida berasal dari kata Yunani berarti gula. Oke ya. Nah, kemudian apa fungsi dari karbohidrat?
sebagai sumber energi utama. Nah, tetapi banyak di dunia modern ini yang terjadi adalah penurunan untuk mengkonsumsi karbohidrat karena ingin badannya six pack seperti Bapak. Ya kan? Dokteran dan ilmu-ilmu kebugaran lainnya itu katanya harus mengurangi yang namanya konsumsi karbohidrat. Karena kenapa? Kalau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat itu akan menjadi lemak. Nah, kita lihat untuk pengelompokan karbohidrat itu ada dua. Ya. Yang pertama bisa dilihat di buku paketnya berdasarkan gugus fungsi, dan yang kedua berdasarkan dapat tidaknya terhidrolisis. Bisa dilihat di halaman 199. Oke, susun karbohidrat disebut monomer atau monosakarida, yang mana glukosa contohnya itu adalah gula darah utama sumber energi cepat. Kemudian fruktosa ditemukan di buah-buahan, ada di slide. Nah, kemudian galaktosa bagian dari laktosa atau gula susu. Nah, ini dia klasifikasi atau pengelompokan karbohidrat berdasarkan hidrolisis. Ini dia. Tadi ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Nah, kalau mono, nah, mono itu artinya kan satu. Nah, satu unit gula sederhana tidak dipecah lebih lanjut melalui hidrolisis. Disakarida terbentuk dari dua monosakarida yang terikat dan dapat dihidrolisis menjadi unit monosakarida. Lalu yang polisakarida, rantai panjang dari banyak unit monosakarida dapat dihidrolisis menjadi disakarida atau monosakarida. Oke, nah kita lanjut. Di daerah kita makanan pokok utama kita apa? Sagu. Sagu ini secara ilmiah dan penelitian karbohidratnya itu tinggi dengan makan makanan lain seperti jagung dan lain sebagainya. Dan sumbernya, perhatikan, ada glukosa. Glukosa itu bagian dari monosakarida dan disakarida. Ya, glukosa itu ditemukan di madu, ya, di madu dari berbagai sayuran. Fruktosa, gula alami dalam buah-buahan dan madu, memberikan rasa yang intens. Lalu yang bagian dari monosakarida dan disakarida ada sukrosa. Sukrosa itu adalah gula yang kita kenal sehari-hari dari gula tebu atau gula pasir. Merupakan disakarida, glukosa, dan fruktosa. Jadi sukrosa yang biasa kita minum untuk ngeteh, untuk ngopi, itu namanya sukrosa. Nah, kemudian ada polisakarida. Polisakarida ini adalah pati atau amilum atau tepung, ya. Nah, jadi cadangan energi utama pada tumbuhan ditemukan dalam beras, jagung, dan gandum. Kemudian glikogen, bentuk penyimpanan glukosa pada hewan, dan selulosa. Dan kalau kita tidak mengkonsumsi karbohidrat secara baik, dampaknya adalah bagi kesehatan tubuh. Ketika kita melakukan aktivitas, maka ketika kita kekurangan energi pasokannya itu adalah dari karbohidrat. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dari sagu, dari jagung, dari nasi. Ketika ini kita kurang mengkonsumsi, maka tubuh kita juga untuk bekerja, untuk memberikan energi, itu tidak baik juga. Oke ya? Oke. Dari awal sampai terakhir ini di penutup kita sudah mempelajari bahwa karbohidrat itu adalah bagian dari molekul atau biomolekul. Nah, ingat, karbohidrat itu adalah bagian dari biomolekul.
karbohidrat itu dikelompokkan menjadi dua. Satu berdasarkan apa? Berdasarkan gugus fungsi. Yang kedua, yang terhidrolisis itu dibagi lagi. Seperti apa contohnya? Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Oke. Intinya adalah karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat itu dari apa? Dari biji-bijian, dari sagu, dari beras, dari sayuran. Oke. Baik. Untuk kesempatan ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tentang materi ini, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita sudah mempelajarinya secara baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak.